Kalau anggapan, mungkin ada yang bilang PSBB ini udah terlambat atau basi, itu menurut Bapak gimana? Saya kira tidak juga terlambat, karena kemarin kan kita pertimbangannya soal peta sebaran. Peta sebaran kan baru 3 hari yang lalu, yang positif di Kecamatan Gandus, yang sehari sebelumnya adalah Bukit Kecil. Jadi 2 kecamatan ini dari sisi sebaran, peta sebaran belum kemarin, baru 2-3 hari yang lalu memang positif, ada yang terkonfirmasi COVID-19. Ini juga jadi pertimbangan sebenarnya kenapa ini belum kita usulkan kemarin. Harapannya Pak dengan PSBB? Harapannya kita ingin warga tetap tenang, tetap saja ikuti himbauan pemerintah. Pemerintah akan carikan solusi, baik jaring pengaman sosial dan juga ke para tim medis tetap bekerja dengan semangat. Kita carikan alat pelindung dirinya, cukup banyak donasi-donasi yang hadir. Kita sebar biar semua jaring pengaman sosialnya tepat waktu, tepat sasaran, juga tepat jumlah. Ini soal akan kita turun langsung lihat di lapangan. Oke. Apa aja yang terberat sampai apa? Nah, untuk sanksi nanti juga kita akan bahas ya, karena melibatkan dari pihak Kejaksaan Negeri, keterlibatan dari pihak Polrestabes. Biasanya sanksinya akan disesuaikan dengan situasi kondisi di lapangan oleh aparat setempat. Walaupun nanti ada payung hukumnya, tapi bersifat umum nanti. Bagaimana di lapangan untuk menerapkan sanksinya? Oke, Pak, tapi kalau untuk berarti orang dari luar daerah ke Palembang itu masih boleh atau gimana jatuhnya? Termasuk itu, karena juga di dalam materi PSBB itu yang berkaitan dengan transportasi umum, saya kira akan masuk juga materi itu. Contohnya, kalau ada orang dari luar, kalau tidak disertai dokumen yang tidak bisa meyakinkan dari aparat kita, contohnya ada surat keterangan dia bebas dari COVID-19, terus tujuannya tidak jelas, tentunya akan dikembalikan, disuruh pulang kembali. Tapi kalau ada dokumen yang bisa meyakinkan petugas, tentunya kita persilakan untuk dia masuk Palembang. Yang penting lengkapi saja dokumennya. Oke. Melakukan 14 hari dulu atau gimana? Pertama kita coba dulu, nanti dibahas, kita tawarkan 7 hari, apakah 7 bisa hari. diperpanjang 14 hari atau beberapa hari. Kita lihat situasi kondisi penyebaran virus 19 ini sendiri. Oke, Pak, menyikapi PSBB, apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Maksudnya jangan panik atau gimana gitu? Ya kita berharap sebenarnya ini cuman PSBB ini kan intinya pembatasan orang dan pembatasan barang. Artinya selama ini sebenarnya kita sudah PSBB, tinggal optimalisasinya saja. Memang akan ada pengetatan dan penindakan tegas di lapangan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Tidak perlu khawatir, yang penting taati saja. Kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak. Insya Allah ini tidak menjadi hal yang baru lah. Kira-kira demikian. Kemungkinan akan dilaksanakan itu berapa hari ke depan apa? Kalau prediksi saya mungkin karena ini ada proses administrasinya kan, kita sampaikan ke Pak Gubernur, terus ada masa jeda sosialisasi juga 2-3 hari. Perkiraan saya di minggu depan. Oh, di minggu depan. Iya. Berarti jatuhnya Pak, Lebaran kita PSBB atau Kayaknya Lebaran di PSBB. Lebaran PSBB. Himbauan kepada masyarakat Pak terkait mungkin. Himbauan kita kepada masyarakat, yang penting taati saja beberapa himbauan dari pemerintah dan tetap kedepankan protokol kesehatan. Insya Allah pemerintah Kota Palembang akan mencari solusi terbaik. Apalagi kan yang berkaitan ini dengan dunia usaha dan lain-lain. Ini akan jadi bahan pertimbangan kita dalam pembahasan nanti. Sudah adanya SK PSBB dari Kemenkes. Tanggapannya Pak? Jadi memang semalam saya dapat informasi jam 23.40-an tentang surat keputusan dari Menteri Kesehatan. Terus saya lapor ke Pak Wali dan hari ini akan kita bahas terhadap peraturan kepala daerahnya, materinya nanti. Setelah itu, setelah kita bahas, segera kita kirim ke Pak Gubernur. Di Gubernur akan diharmonisasi, istilahnya kalau bahasa hukumnya diharmonisasi, terus dilihat bagaimana aturan di atasnya dengan perwali yang kita punya. Setelah itu dikembalikan lagi ke pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang akan membuat surat keputusan terhadap waktu pelaksanaannya kapan. Materi-materinya sebenarnya sudah kita rancang sejak awal, sudah ada tim kecil mengkajinya, baik analisis dari segi kesehatan, analisis dari Sampras, analisis dari jaring pengaman ekonomi, dan juga jaring pengaman sosial. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.